Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau melakukan mentoring perpajakan untuk soal UAS tahun 2024 semester 5. Langsung aja ke bagian soal. Di sini saya akan membuat dua tampilan soal dan jawaban. Untuk soal pertama, langsung saja, yaitu PT Andi Pandu, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri garmen, pada awal tahun 2022 menandatangani proyek kontrak ekspor garmen senilai 8 miliar. Dalam rangka pengerjaan proyek tersebut, PT Andi membutuhkan tambahan 1 unit mesin lagi untuk meningkatkan kapasitas produksinya. PT Andi melakukan kontrak capital lease dengan PT Multi Arta, sebuah perusahaan leasing untuk pengadaan mesin tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut. Kemudian untuk pertanyaannya yaitu buat jurnal dan rekonsiliasi fiskal. Di sebelah sini sudah saya buatkan untuk tabel yang ada di soal. Soal pertama yaitu kita hitung pengakuan awal pada 1 Januari 2022 dengan jurnalnya yaitu aset mesin 250 juta 191.927 rupiah. Ini angka dari hutang list pada bagian ini. Kemudian untuk kreditnya yaitu hutang list sebesar 250, 191.927 rupiah. Kemudian yang kedua kita melakukan jurnal yaitu pada beban bunga. Untuk beban bunga sendiri yaitu 19.019.193 rupiah yang pada tahun 2023. Lalu dengan debitnya hutang list 40.980.807 rupiah pada bagian pokok. Kemudian untuk kreditnya yaitu kas sebesar 60 juta. Kemudian selanjutnya kita melakukan penyusutan akuntansi yaitu 5 tahun. Perhitungannya dari aset mesin 250 juta 191.927 rupiah dibagi 5 tahun. Kemudian untuk beban penyusutan sendiri untuk jurnalnya yaitu 50 juta 38.385 rupiah dengan kreditnya yaitu akumulasi penyusutan 50 juta 38.385 rupiah. Kemudian selanjutnya untuk rekonsiliasi fiskalnya yaitu menggunakan garis lurus dengan masa 8 tahun. Untuk rumusnya sama, yaitu 250 juta 191.927 rupiah dibagi 8 tahun. Hasilnya 31.273.991 rupiah per tahun. Jadi secara akuntansi sebesar 50 juta sekian dan secara fiskal 31 juta sekian. Kemudian untuk selisihnya sendiri yaitu 18.764.395 rupiah dengan koreksi positif karena penyusutan fiskal kurang dari komersial. Kemudian lanjut untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 yaitu PT Asia adalah PKP yang mempunyai API pada tanggal 2 Maret 2023 mengimpor sebuah mesin dengan harga faktur sebesar $30.000, biaya asuransi dan biaya angkut masing-masing sebesar 3% dan 4% dari harga faktur. Tarif biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10% dari CIF. Mesin tersebut juga dikenakan PPN 11%, kurs Menku saat ini yaitu $1 sebesar 15.000. Selain itu, perusahaan juga mengeluarkan biaya pelatihan untuk operator mesin tersebut sebesar 50 juta rupiah, termasuk biaya untuk teknisi dari Taiwan selama melatih operator mesin tersebut. Menurut akuntansi, mesin tersebut mempunyai estimasi umur 5 tahun.
Sementara estimasi umur menurut pajak adalah 4 tahun. Metode penyusutan baik menurut akuntansi maupun pajak adalah garis lurus. Pada tanggal 31 Desember 2024, perusahaan memutuskan untuk menjual aset tetapnya dengan harga 170 juta rupiah. Kemudian untuk pertanyaannya yaitu yang pertama, buatlah jurnal yang dibuat PT Asia untuk perolehan aset tetapnya. Untuk jawabannya sendiri kita hitung dulu terlebih dahulu yaitu untuk harga fakturnya yaitu $30 dengan kursnya itu Rp15.000, kemudian dikalikan hasilnya Rp450 juta. Kemudian untuk biaya tambahannya yaitu biaya asuransi sebanyak 3%, 450 juta dikali 3% yaitu Rp13.500.000. Untuk biaya angkutnya 4% yaitu 450 juta dikali 4%, hasilnya 18 juta rupiah. Totalnya yaitu 31.500 juta rupiah. Kemudian kita hitung untuk CIF-nya yaitu dengan menambah 450 juta ditambah dengan 31.500 rupiah, hasilnya 481.500.000 rupiah. Kemudian untuk biaya masuknya sendiri 20% yaitu 481.500.000 rupiah dikali 20% hasilnya 96.300.000 rupiah. Untuk biaya masuk tambahan sebesar 10% 481.500.000 rupiah dikali 10% hasilnya itu 48.150.000 rupiah. Kemudian untuk DPP PPN impornya yaitu dengan menjumlah CIF tambah biaya masuk dan biaya masuk tambahan yaitu 625.950.000 rupiah. Kemudian untuk biaya training operator sendiri sebesar 50 juta rupiah, sehingga untuk harga perolehan aset sebesar 675.000 rupiah, 670.000 juta 950.000 rupiah. Oke, langsung untuk yang soal pertama yaitu yang A, buatlah jurnal dibuat PT Asia untuk perolehan aset tetapnya. Untuk jurnal perolehan asetnya sendiri yaitu mesin di debit 675 juta 950.000 rupiah. Kemudian untuk debitnya lagi PPN masukan sebesar 68.854.500 rupiah. Ini perkaliannya tidak dengan langsung ke mesin kali 11%, tetapi dari DPP PPN impor. Kenapa? Karena pada biaya training operator tidak dikenakan PPN masukan. Jadi hanya menggunakan CIF, biaya masuk dan biaya tambahan. Kemudian untuk kreditnya itu dikas sebesar 744.804.500 rupiah. Untuk B yaitu buatlah jurnal penyusutan aset tetap pada akhir tahun 2024 oleh perusahaan dan tentukan besarnya koreksi fiskal yang harus dilakukan. Untuk jurnal penyusutan aset yaitu pada akuntansi sebesar 5 tahun 675.950.000 rupiah dibagi 5 tahun hasilnya 135.190.000 rupiah. Untuk yang akuntansi tersebut tadi untuk 2023 untuk rumusnya yaitu penyusutan per tahunnya 135.190.000 rupiah dikali 10 dibagi 12. Ini 10 bulan dihitung dari bulan Maret. Mempunyai api pada tanggal 2 Maret 2023 mengimpor sebuah mesin dengan harga faktur $30.000. Pada 2 Maret ini dihitung jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu ada 10 bulan. Kemudian untuk 2024-nya nih full ya sampai Desember, jadi Januari sampai Desember 135.190.000 rupiah. Akumulasi untuk 2 tahun hasilnya itu 247.848.333 rupiah. Kemudian untuk penyesuaian pada pajak yaitu 675.950.000 rupiah dibagi dengan masa usia 4 tahun. Hasilnya 168.987.500 rupiah. Untuk 2023 juga sama 10 bulan dan untuk 2024 full Januari sampai Desember. Kemudian dilakukan akumulasi 2 tahun sebesar 309.910.417 rupiah. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu C, hitunglah laba atau rugi atas penjualan aset tetapnya baik secara akuntansi maupun pajak. Untuk laba rugi penjualan asetnya
Yaitu kita tahu harga jualnya itu Rp170.000 pada tanggal 31 Desember 2024. Kemudian kita cari tahu untuk nilai bukunya, yaitu secara akuntansi sebesar Rp428.101.667. Ini berasal dari Rp675.950.000 dikurangi dengan Rp247.848.333. Kemudian yang secara fiskal juga sama, harga mesin dikurangi dengan akumulasi penyusutan pajak. Kemudian kita cari tahu untuk ruginya. Di sini kita mengetahui bahwa penghasilnya itu rugi untuk secara akuntansi maupun fiskal. Untuk secara akuntansi 170 juta dikurangi dengan 428 juta sekian, hasilnya minus ya, cuman karena udah terus rugi, jadi hasilnya Rp158.101.667. Ya, untuk yang fiskal juga sama, hasilnya minus, yaitu minus Rp196.139.583. Jadi untuk selisih ruginya sendiri yaitu sebesar Rp61.962.083. Ini kita koreksi positif karena penyusutan fiskalnya lebih kecil daripada penyusutan komersial. Kemudian untuk D, buatlah jurnal atas penjualan aset tetap tersebut. Untuk penjualan aset tetapnya itu pada tanggal 31 Desember 2024, kas di debit Rp170 juta, kemudian akumulasi penyusutan Rp248.333, kemudian rugi penjualan Rp258.101.667. Kemudian di kredit mesin yaitu Rp675.950.000. Ini secara komersial. Kemudian untuk yang tentukan besarnya koreksi fiskal yang harus dilakukan. Untuk koreksi fiskalnya yaitu akuntansi Rp258.101.667. Kemudian yang fiskal Rp196.139.583. Kemudian selisihnya itu Rp61.962.083. Ini dinilai dengan koreksi positif karena penyusutan fiskalnya lebih kecil daripada komersial. Oke, lanjut untuk soal nomor 3. PT Raffi bergerak dalam bisnis perdagangan kain batik yang merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Pekalongan. Data laporan keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Kemudian langsung ke bagian pertanyaan. Buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Raffi pada tas kerja yang telah disediakan sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. Sebelumnya kita hitung dulu untuk perhitungan di atas. Jadi yang pertama kita hitung dulu untuk HPP-nya, yaitu HPP-nya kita ketahui dari persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Hasilnya Rp480.000. Kemudian untuk total bebannya sebesar Rp275.000. Kemudian untuk total pendapatan lain-lain sebesar Rp222.850. Kemudian kita cari tahu untuk laba usahanya, di mana penjualan sebesar Rp1.250.000, HPP-nya Rp490.000, laba kotornya Rp1.250.000 dikurangi Rp480.000, hasilnya Rp770.000. Untuk bebannya yaitu Rp275.000, jadi dikurangi Rp770.000 dikurangi Rp275.000, hasilnya Rp495.000. Kemudian untuk pendapatan lain sebesar Rp22.850, hasilnya ditambah hasilnya Rp717.850. Kemudian kita tentukan untuk koreksi fiskalnya. Di sini kita untuk akun beban sanksi administrasi pajak, cadangan penghapusan piutang, beban jamuan tamu tanpa daftar normatif, bantuan untuk panitia HUT RI, sumbangan ke panitia asuhan Rizki, itu dinilai dengan koreksi positif. Jadi totalnya itu ada 38.000. Kemudian untuk perbedaan persediaan, seperti yang kita tahu di soal, yaitu untuk persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO, sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO sebesar Rp700 juta. Untuk persediaan akhir menggunakan metode LIFO secara komersial itu sebesar Rp720.000. Dari mana? Ini sudah diketahui dari soal pada tabel ini. Untuk persediaan akhirnya itu Rp720.000.
Kemudian untuk 700 pada metode FIFO sudah diketahui di soal juga, yaitu sebesar 700 juta rupiah. Karena ini dalam satuan ribu rupiah, jadi kita sesuaikan jadi 700 ribu rupiah. Kemudian untuk selisihnya yaitu sebesar 20 ribu rupiah dengan koreksi negatif. Kenapa? Karena laba fiskal lebih besar daripada komersial. Di sini masuk laba fiskal sendiri karena di mana besarnya persediaan akan mengaruhi pada laba. Jadi kalau persediaannya lebih besar, maka labanya akan semakin kecil. Karena itu akan mengurangi beban pada perhitungan. Jadi kalau persediaannya lebih kecil, labanya akan besar. Jadi persediaan akhir Vivo yang kecil ini itu menghasilkan laba fiskal yang lebih besar daripada laba komersial. Jadi termasuk koreksi negatif. Kemudian untuk jasa giro Bank Jaya sebelum PPh dan penghasilan bunga deposito sebelum PPh dikoreksi negatif sebesar ke Rp1.000. Kemudian kita hitung untuk penyusutan yaitu bangunan permanen sebesar 400.000, kelompok 1 sebesar 60.000. Untuk bangunan permanen itu masa manfaatnya 20 tahun, sedangkan kelompok 1 yaitu 4 tahun. Ini kita susutkan 400.000 dibagi 20 tahun, yaitu sebesar 20.000 per tahun. Untuk kelompok 1 yaitu 15, itu dari 60.000 rupiah dibagi 4 tahun sebesar 15.000 rupiah. Kemudian kita total hasilnya 35.000 rupiah. Untuk penyusutan komersial 40.000 rupiah pada soal penyusutan aset tetap sebesar 40.000 rupiah secara komersial ini. Jadi terdapat koreksi positif yaitu 5.000 rupiah karena penyusutan fiskalnya lebih kecil daripada penyusutan komersial. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaannya yang A, yaitu buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Rapi pada kertas kerja yang telah disediakan sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. Di sini kita catat yaitu laba bersih komersial sebesar Rp717.850 itu dari sini. Kemudian untuk koreksi positifnya itu ada beban yang tidak boleh dikreditkan itu sebesar 38.000. Kemudian untuk selisih penyusutannya yaitu 5.000. Ini dari sini yang telah kita hitung. Kemudian untuk yang 5.000-nya itu dari koreksi positif yang bangunan permanen kelompok 1. Kemudian untuk koreksi negatif sendiri yaitu ada pendapatan yang tidak boleh dikreditkan yaitu sebesar 3.000. Kemudian ada selisih persediaan yang LIFO dan PIFO itu selisihnya itu 20.000 koreksi negatif. Jadi untuk total PKP-nya yaitu ada Rp737.850. Ini dari Rp717.850 ditambah dengan koreksi positif, kemudian dikurangi dengan koreksi negatif. Jadi hasilnya Rp737.850. Kemudian lanjut ke soal yang B, yaitu hitunglah PPh pasal 28-29 untuk tahun 2023. Untuk PKP-nya sendiri itu sudah diketahui sebesar Rp737.850. Tarifnya sendiri adalah 22%. Jadi hasilnya adalah Rp162.327. Kemudian untuk kita hitung untuk kredit pajaknya, yaitu untuk PPh 22 sebesar 3.000 dan PPh 23 sebesar 2.000. Ini sudah diketahui di soal. Kemudian untuk kredit pajak luar negeri atau PPh 24 sebesar 40.000. Kemudian untuk perhitungannya itu 20% dikali 200.000 rupiah. Sudah ada di soal. Untuk laba neto penjualannya dari Singapura itu 200.000. Jadi dengan dikali 20% hasilnya 40.000 rupiah. Di total hasilnya 105.000 rupiah. Jadi kita tahu untuk PPh 29 atau kurang bayar. Jadi untuk PPh 29 adalah sebesar Rp57.327 dari PPh 28 Rp162.327 dikurangi dengan 105.000 rupiah. Jadi hasilnya ada Rp57.327. Ini terjadi kurang bayar. Kemudian lanjut untuk yang soal selanjutnya yaitu yang C, itulah PPh
pasal 25 untuk tahun 2024. Sebelumnya sudah kita hitung untuk PPh terutang 2023 yaitu sebesar Rp162.337 dikurangi dengan PPh 22 dan PPh 23 sebesar 5.000. Jadi dasar angsurannya yaitu sebesar Rp192.327 dibagi 12 karena untuk angsuran. Jadi hasilnya 13.111 per bulan. Mungkin udah itu aja untuk pembahasan perpajakan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada jawaban atau penjelasan yang kurang jelas atau salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.